Halo sahabat bonsai Indonesia, terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih yang sudah support dengan cara like, comment, dan subscribe. Jadi sharing kali ini sebatas review ya sahabat bonsai, bagaimana keangkeran ataupun karakter dari pohon loa yang saya bikin dari budidaya ya sahabat. Bisa teman-teman lihat di sini gerak dasarnya meliuk dan sangat ekstrim. Flashback ke belakang bahwa ini pohon hasil semai biji teman-teman. Jadi dulu karena saya ingin membuat pohon yang bergaya ekstrim, ternyata di alam sudah sangat jarang sekali. Saya mencari pohon loa di pinggir-pinggir sungai segala macam, namun ternyata tidak ada yang bagus. Jadi saya waktu itu berpikir untuk semai biji, dan waktu proses di groundnya sempat saya videokan ya sahabat bonsai di beberapa waktu yang lalu. Cukup mudah untuk kita memproses pohon loa seperti ini teman-teman, karena kesuburan dan juga tingkat kecepatan proses pertumbuhannya. Pohon loa ini sangat pesat apabila kita tanam di ground atau kita proses di ground. Ini baru saja beberapa bulan ke belakang saya angkat dari ground. Ada juga videonya bagaimana saya mengangkat dari groundnya dengan cara cangkok akar. Jadi pohon ini sudah saya pindahkan ke pot ya teman-teman, dan di sini saya proses biarkan dia tumbuh dengan subur dulu. Ini belum saya lakukan pengonsepan karena sempat ngedrop ya sahabat, karena loa biasanya akan drop dulu saat pemindahan dari ground ataupun pemindahan media. Biasanya dia akan drop dulu, jadi biarkan saja dulu dia subur, dan setelah nanti subur dan akar sudah diperkirakan sudah tembus ke tanah, baru saya akan proses atasnya teman-teman, atau baru akan saya proses pendesainan bagian topnya sahabat bonsai. Teman-teman bisa lihat di sini liukannya sangat ekstrim ya, mulai dari depan ke belakang, lanjut lagi meliuk lagi ke sini. Teman-teman bisa lihat ini diperlukan proses yang cukup menguras kesabaran ya sahabat bonsai, karena ini dilakukan dari sebesar ini teman-teman, sebesar pucuk ini, dari proses mulai semai biji sampai dia tumbuh di polybag kecil. Biarkan dia tumbuh dengan satu tunas, lalu kita liukan dengan kawat dan biarkan lagi dia sampai benar-benar liukannya sudah maksudnya sudah kokoh ataupun kawatnya memang sudah tembus dan tidak berubah-ubah lagi. Kita ambil kawatnya dan kita taruh penyangga agar pohon ini tidak berubah bentuk ya sahabat, karena biasanya kalau kita kawat di sebesar kecil gini, biasanya ketika kawat diambil dia akan melenting ke kanan kiri. Jadi teman-teman harus menggunakan penyangga untuk menahannya. Setelah bentuknya mulai proporsi ataupun mulai agak sebesar jempol dan mulai stabil dengan bentuknya, kita pindahkan ke polybag yang lebih besar dan juga ditaruh di ground ataupun di lahan yang memang terkena sinar matahari dan air yang cukup ya sahabat. Jadi setelah bentuk jadi, baru kita proses pembesaran batang atau pembesaran bodinya seperti ini. Setelah batangnya besar, baru kita pindahkan ke pot seperti ini sahabat. Oke sahabat bonsai, mungkin segitu saja sharing dari saya bagaimana saya
memproses pohon loa ekstrim ini. Semoga bisa menginspirasi. Jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut gagal. Kalau tidak kita sendiri yang mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu tips ataupun cara dari orang ataupun dari pengalaman orang. Maka kita harus berani mencoba pengalaman-pengalaman yang orang lain pun ajarkan. Terima kasih, tetap semangat, salam bonsai Indonesia.